Jiro Lupat, Postasi Podcast Literasi Indramayu, persembahan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Kawan-kawan semua, gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi pada episode Ramadan. Kenapa kita pada hari ini pakai dress code muslim-muslim gini ya? Karena spesial hari ini itu adalah episode Ramadan. Dan tidak kalah spesial pada hari ini kita juga kedatangan tamu istimewa, narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ning Alfa Sangidah dari Duta Baca Kabupaten Indramayu tahun 2021. Apa kabar Ning Alfa? Alhamdulillah baik. Kak Arik gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Sekarang lagi di Indramayu ya Ning Alfa? Iya, kebetulan Ramadan lagi pulang dulu. Oh, Ramadan sampai Lebaran? Enggak, nanti besok atau lusa mungkin ke Jogja lagi. Oh, ke Jogja lagi, ngaji lagi. Iya. Oke. Ning Alfa ini adalah Duta Baca Kabupaten Indramayu 2021. Spesialnya Ning Alfa ini adalah beliau juga selain santriwati, beliau juga adalah seorang anak kiai. Makanya kenapa saya memanggil beliau itu adalah Ning gitu. Mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya kok kenapa ada Ningnya gitu, karena itu adalah panggilan takjim untuk seorang anak kiai. Sebenarnya nggak usah. Oh, nggak usah. Nama aja ya. Oh, nama aja. Akunya malu. Oke, pada kali ini Ning Alfa bawa apa nih ke sini? Aku bawa kitab nih, bawa kitab Wasiatul Mustofa. Oke, itu tentang apa nih? Ini tuh tentang wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi untuk Sayyidina Ali. Jadi khusus ini ucapannya Kanjeng Nabi yang ditunjukkan, yang disampaikan langsung ke Sayyidina Ali gitu. Itu kitab karangannya siapa itu Ning? Kalau karangannya, ya tentu karangannya Sayyidina Alinya itu, karena kan ucapannya Kanjeng Nabi yang ditulis langsung, intinya diingat langsung oleh Sayyidina Ali gitu. Berarti kalau bisa dibilang itu adalah kitab jurnal dari Sayyidina Ali ya, mencatat betul. tentang dawuh-dawuh Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada beliau gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali kawan-kawan semua, karena Duta Baca Kabupaten Indramayu membuktikan tidak hanya membaca aksara lisan saja, aksara abjad, tapi aksara Arab pun bisa gitu kan. Apalagi kitab kuning itu identik dengan kesulitannya, yaitu tulisannya gundul, tidak ada harokat-harokatnya. Ini membuktikan bahwasanya literasi di Duta Baca Kabupaten Indramayu ini sangat luar biasa kawan-kawan semua. Ning Alfa, pada kali ini rencananya bakal bacain tentang apa nih? Ini aku mau bacain bab tentang puasa, karena momennya kan tepat. Sekarang ini puasa, jadi aku mau bacain tentang puasa. Oh, tentang puasa. Iya. Nah, Ning Alfa ini belajar kitab itu dari mana nih? Aku belajar kitab ini dari mana-mana, karena belajarnya juga kan di tiga tempat. Pertama waktu mondok di Pati di Jawa Tengah, terus yang kedua aku waktu di Krapyak di Jogja, dan ketiga waktu di rumah. Jadi ini kitabnya ada dua, dan maknanya ini ya ada yang hancur, ada yang udah rapi, karena kan beda-beda tempat gitu. Berarti itu menunjukkan proses dari Ning Alfa saat belajar itu ya, ketika awal banget belajar menafsirkan kitab itu gitu kan. Itu belajar di mana aja tuh Ning? Biasanya kalau nggak salah kitab ini dibacakan ketika ngaji pasaran di Ramadan itu ya? Iya betul. Di pesantren-pesantren. Itu Ning Alfa di mana aja itu? Ayat pertama tadi waktu di Pati, waktu mondok di Matul Falah, yang kedua waktu di Krapyak pasaran juga, dan ketiga waktu di rumah sama waktu pasaran juga. Ya momen kayak gini, momen Ramadan. Oh iya, berarti itu momen Ramadan semua ya, 3 kali ngaji kitab betul. itu. Vibes apa yang dirasakan, apa perbedaannya dari tiap tempat itu? Perbedaannya perbedaannya karena tempatnya aja dan momennya. Momen yang pertama karena aku belum tahu ya apa ini kitab ini, terus yang kedua aku udah tahu, dan ketiga aku udah paham, dan rasanya sama, intinya keren banget. Dan aku sangat suka kitab ini karena ini romantis. Kanjeng Nabi bilang ke Sayyidina Ali, kan biasanya Kanjeng Nabi ngomongin ke umatnya langsung ketika di podium atau di mana. Ini wasiatnya khusus untuk Sayyidina Ali. Kan ada yang makalah Kanjeng Nabi itu adalah Madinatul Ilmi atau kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu gitu. Dan kitab ini yang membuktikan bahwa Sayyidina Ali emang benar-benar pintunya ilmu gitu.
Jadi itu adalah kumpulan tulisan-tulisan dari Sayyidina Ali ya, Iya. ketika Kanjeng Nabi berdawuh kepada Sayyidina Ali Ya, gitu ya. kalau yang merangkumnya saya kurang tahu. Soalnya di sini kan ditulisnya li Imami Ali karramallahu wajhah gitu. Langsung Imam Ali di situ Iya, tertulisnya gitu ya. Berarti lumayan tua juga ya usia kitab ini ya. Nih. Betul tua banget. Dan Udah. ini kitab favorit sih, favorit dikaji di kalangan pesantren-pesantren waktu Ramadan kayak gini. Karena selain tipis, pembahasannya juga padat dan ringkas gitu. Oke, jadi mungkin bisa aja nih langsung dibacakan mau bawa tema tentang apa pada kali ini. Ini aku mau bacain bab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun fi shaumi. Ini fasal menerangkan tentang puasa. Qala Ali sallallahu alaihi wasallam. Man sopone wong soma kang poso sapa wong Ramadana ing wulan Ramadan. Wajtanaba lan ngadohi sapa wong al harama ing perkara kang haram fihi ing dalem bulan Ramadan. Wal buhtana lan ngadohi ing perkara kang bohong atau goro. Rodia paring ridho sapa Allah anhu maring man ar-Rahman sapa zat kang Rahman. Wa wajaba lan majibake sinten Allah lahu maring man aljinana ing suwarga atau suarga. Aku maknaninya pakai Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, anggap Jawa sini karena aku belajarnya juga di sana. Tapi artinya ini kesimpulannya kayak gini. Pasal tentang Ramadan ini menjelaskan tentang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menjauhkan dari perkara yang haram dan bohong atau fitnah atau ghibah dan lain-lain, maka Allah akan meridhoi mereka atau dia, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga gitu. Singkat tapi Singkat, padat dan jelas gitu ya, Ning. Iya begitu. Nah, itu berarti kan menyangkut setiap fenomena tiap tahun itu kan pasti ada gitu kan. Jadi makanya kitab ini sangat relevan setiap tahun gitu untuk dingajikan di pasaran sebagai reminder juga, sebagai pengingat kepada kaum muslimin supaya idealnya berpuasa itu seperti apa sih gitu kan. Jadi menjauhi bohong, fitnah dan lain sebagainya. Kalau menurut Ning Alfa, ini bagaimana nih terkait fenomena yang terbaru seperti sekarang, terkait misalkan bukber gitu kan. Bukber itu kan pasti ada suatu hal kumpul, udah lama nggak ketemu gitu kan. Itu pasti ada terselip beberapa fenomena yaitu gibah gitu. Itu menurut Ning Alfa gimana? Soalnya gini, ketika bukber itu biasanya nanti aja ngomonginnya setelah buka gitu. Nanti kalau ada buka bebas untuk gibahnya. Itu gimana itu? Apakah ada perbedaan ketika sebelum berpuasa, sebelum berbuka dan setelah berbuka? Apakah dosanya sama itu nih? Intinya yang paling penting ya, kalau gibah, bohong dan lain-lain itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Nah, jadi momen untuk bergibah itu jangan diseret waktunya ke waktu bukber gitu. Nah, Ramadan ini waktu untuk untuk menjaga dari apa? Menjaga dari haus dan lapar, menjaga dari omongan-omongan yang gak baik. Jadi paling bisa sebisa mungkin berbohong, gibah, terus memfitnah orang itu dijaga dulu di bulan Ramadan. Tapi gimana katanya kalau bukber kan ngumpul ya, nggak bisa mengkontrol kalau udah ketemu sama orang ya. Nah, gimana ya kalau kayak gitu harusnya dia dijaga, karena Ramadan puasa ini tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi yang menahan dari gibah-gibah kayak gitu. Bukannya pas siangnya aja nggak boleh gibah tuh. Jadi pas full Ramadan itu sebisa mungkin diminimalisir untuk gibah. Kan kalau misalnya harus nggak boleh gibah kan nggak bisa. Apalagi kita yang sukanya ngumpul-ngumpul, sukanya bercanda bareng, pasti kan sedikit-sedikit ngomongin orang gitu. Nah, tapi di sini antara gibah yang ngomongin gibah ya, ada orang yang boleh digibahin. Ada. Itu seperti apa? Jadi gibah itu nggak selamanya dosa. Gibah itu boleh. Ada beberapa orang yang boleh digibahin. Aku ambil sebagiannya aja. Jadi pertama yang boleh digibahin itu kayak contoh, Arik pengen minta pendapat nih ke aku tentang temennya. Nah, Arik ngomong, gimana nih, aku sama temanku lagi ada masalah, kayak dia kayak gini. Itu kan menggibahi temennya Arik.
Terus aku kan bilang, temennya yang mana kalau ngomong temennya kan banyak temennya aku juga nggak bisa ngasih solusi. Mau nggak mau Arik harus ngomong. Contoh namanya Ahmad kan, jadi oh Ahmad, ya udahlah lebih baik Arik jauhin aja daripada Arik ikut-ikutan dia. Kan itu ngomongin kejelekannya dia. Itu juga gibah, tapi itu gibah yang diperbolehkan. Terus yang kedua, gibahin kayak apa namanya, kayak contoh sekarang kan zamannya apa ya, apa sih namanya itu ya, lupa aku. bentar Media sosial ya, bisa jadi zamannya media sosial. Nah kalau media sosial itu udah out banget gibahinnya. Oh gitu. Iya, sekarang itu ya contoh ada narapidana ya, ada narapidana dia kena hukuman, kan dia harus di pengadilan dulu, ada saksi ini. Nah saksinya ngomong dia itu kayak giniin orang lain, dia itu membunuh orang kayak gini, dia itu pokoknya kronologinya diomongin semua. Nah itu kan sama membicarakan kejelekan orang ya, tapi itu diperbolehkan. Kalau misalnya ditutupi terus kan itu susah, karena itu kan di ruang peradilan gitu. Dan banyak lagi orang-orang yang boleh digibahin gitu. Oh gitu. Jadi gibah itu nggak semuanya itu ya jelek gitu ya. Untuk tujuan kemaslahatan seperti tadi, untuk memastikan kepastian hukum di pengadilan, itu kan diperlukan juga untuk mengutarakan sebuah fakta kejadian gitu, fakta dari keburukan dan sebagainya. Terus yang berikutnya ada juga untuk mendapatkan sebuah pandangan ataupun nasihat gitu kan, itu juga diperlukan juga gitu kan. Misal kita meminta pandangan, minta nasihat, kita menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kan, seperti itu. Iya betul. Itu untuk gibahnya nih. Tapi untuk yang lainnya itu gimana itu? Kayak misalkan berbohong, terus fitnah dan sebagainya. Apakah sama juga hanya sebatas untuk mengurangi pahala, atau itu juga menjadikan puasa kita itu sah atau tidak gitu? Kalau sah tidaknya berbohong, memfitnah dan lainnya itu tetap sah, tapi ya itu hanya untuk mengurangi pahala puasa. Nah, puasa ini tidak hanya ibadah yang khusus aku dan Allah, enggak, tapi ini juga ibadah yang vertikal dan horizontal. Dimana kan puasa nggak ada yang tahu ya ibadahnya. Kamu buka, kamu makan, minum, kalau misalnya sendirian atau di kamar nggak ada orang, kan orang nggak akan tahu kecuali Allah. Nah, puasa juga ibadah yang untuk ke sosial. Jadi ya itu, menjaga untuk tidak berbohong, menjaga untuk tidak fitnah. Nah, di puasa ini kebohongan-kebohongan itu malah semakin banyak loh, Contohnya apa? Kan sekarang banyak orang jualan dadakan, ya kan? Kayak jualan takjil lah, ini itu. Nah, kalau misalnya kita kan pagi-pagi cari takjilan yuk. Nah, terus ke pasar atau kemana? Ibu-ibu kan sering, ini nih seger nih, esnya kayak gini. Bisa jadi itu bohong. Nah, semakin apa ya? Puasa itu bukan mengurangi kebohongan, malah nambah banyak orang yang bohong. Kayak contoh, kamu puasa ya? Puasa, padahal tadi habis minum diam-diam. Terus ditanya lagi, kamu buka ya? Enggak, aku gak buka, padahal tadi buka. Nah, ini tuh puasa itu emang momen untuk menjaga diri kita untuk nggak ngomongin sesuatu yang jelek kayak kebohongan tadi gitu. Jadi justru adanya ini sebagai pengingat sangat keras sebenarnya ya. Karena puasa itu bukan malah menjadikan seseorang itu menjauhi, tapi malah semakin menjamburnya kebohongan gitu, fitnah dan sebagainya, karena aktivitas sosial manusia semakin tinggi juga gitu, dengan banyaknya transaksi jual beli kayak tadi untuk beli tajil, puasa dan sebagainya. Terus puasa itu apakah hanya bulan Ramadan nih gitu, atau ada puasa lain, dan itu secara spesifik merujuk pada puasa Ramadan di kitab itu, atau puasa-puasa yang lain juga? Kalau puasa itu nggak hanya Ramadan, banyak, ada puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan Kanjeng Nabi, terus puasa Rojab, puasa Syawal, dan puasa lainnya. Kalau di kitab ini jelasnya tentang puasa Syawal, aku bacain ya tentang riwayatnya. Ya Aliyu, hai Sayyidina Ali, manit taba'a
man sapa wong ittaba'a iku ngetut bureni sapa wong Ramadhana ing bulan Ramadan bisitin kelawan 6 minasyawali saking bulan Syawal kataba mongko nyatet sinten Allahu sinten Allah lahu maring man soman ing kaya poso madahri ing kaya poso setahun kulihi hiya sekabehane dahar. Jadi di sini jelasin tentang barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari setelah Ramadan, maka Allah akan mencatat puasanya dia itu seperti puasa 1 tahun. Tapi ini khusus yang puasa Ramadan. Kalau misalnya aku nggak puasa Ramadan, nanti puasa Syawal aja, kan pahalanya sama kayak puasa setahun. Yang nggak gitu. Nah di sini jelasinnya puasa Ramadan plus puasa Syawal. Syawal itu bulan setelah Ramadan ya. Tapi tidak di 1 Syawalnya. 1 Syawal itu Lebaran diharamkan puasa. Apapun itu diharamkan. Kayak qada puasa itu diharamkan. Nah 6 hari itu atau apakah harus berturut-turut? Enggak. Kayak contoh pas Senin pertama Syawal aku puasa, pas Kamisnya puasa. Jadi di jeda-jeda itu enggak apa-apa. Yang penting 6 hari gitu. Oh, yang penting 6 hari. Hitungannya yang penting 6 hari. Enggak apa-apa di jeda-jeda juga gitu. Iya, enggak apa-apa. Dan itu ganjarannya sama juga tetap. Sama. Oh. Kenapa ini dibilangnya seperti puasa 1 tahun? Karena 1 tahun ada berapa? Ada 365 hari. Iya 5 hari. Nah 300-nya itu kan di pahalanya itu diambil ketika Ramadan. Nah kan kurang 65 hari ya. Nah 65 harinya itu gimana? Yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal itu melengkapi puasa 1 tahun. Seperti itu. Jadi puasa Syawal dan Ramadan itu berkaitan ya Ning? Berkaitan banget. Orang kalau nggak puasa Ramadan tapi puasa Syawal aja sama aja nggak puasa setahun gitu ya? Ya bisa Tetap, gitu. Kalau mau dapat setahun harus puasa 1 bulan Ramadan itu juga gitu ya? Iya betul. Begitupun sebaliknya gitu ya? Di daerah lain ada juga kalau mereka itu kan di sini lebarannya 1 Syawal ya. Mereka itu ada yang lebarannya setelah 7 Syawalnya, setelah dia puasa 6 hari. Kan puasa Ramadan, iya. 1 harinya lebaran. Nah mereka puasa lagi selama 6 hari. Lebaran sesungguhnya itu ketika enggak 7 Syawal tapi di 8 Syawalnya itu. Ada di daerah lain. Itu istilahnya saya pernah dengar itu adalah lebaran kupat gitu iya, ya? Iya betul, lebaran kupat. Itu lebaran kupat karena setelah bermaaf-maafan itu jadi kupat, ngaku lepat gitu, ngaku salah gitu kan. Nah itu jadi lebarannya 2 kali, justru yang lebih meriahnya itu di 8 Syawalnya itu biasanya Ning. Iya. Itu nah kalau Ning sendiri dari lebaran itu apakah pernah mencicipi di pondok pesantren Ning? Di 8 Syawalnya misalkan? Belum pernah di rumah pernah. Terus. Berarti di rumah. Tapi kan di rumah Ning juga kan ini kan pondok pesantren kan? Ya, itu betul. Pasti vibes pondok pesantren itu tetap ada gitu. Itu yang dirasakan gimana nih? Kan santri pada pulang gitu kan, berbeda dengan hari-hari biasa. Itu gimana? Kalau di saya pesantrennya itu nggak pesantren pada umumnya pesantren ya, tapi lebih kayak tempat ngaji biasa, tempat ngaji anak-anak sekitar rumah, tempat ngaji ya orang-orang tua. Jadi nggak kayak pesantren yang sesungguhnya kayak ada peraturan ini itu ada, tapi yang mukim di situ ada beberapa. Tapi kita lebih mementingkan ke masyarakat sekitar gitu. Terus santrinya tuh santri kalong atau apa itu? Ada yang santri ngetep ada yang kalong juga ada gitu. Ya buat kawan-kawan di rumah yang mungkin bertanya-tanya apa itu santri kalong gitu, apa itu santri itu. Jadi santri kalong itu santri yang nggak netep di pondok pesantren, nggak nginep gitu. Jadi bolak-balik, kalau mau ngaji baru ke pesantren, setelah itu balik lagi ke rumahnya. Kalau santri mukim itu berarti netep di pondok pesantren itu. Jadi di situ banyaknya santri kalong nih. Iya banyak santri kalong, karena kita fokusnya ke santri kalong itu. Nah terus dari puasa Ramadan ke puasa Syawal, apakah itu berlanjut lagi nih di kitab itu ke puasa berikutnya atau ke pembahasan lain di situ? Kalau di sini bab tentang puasa cukup itu dua riwayat dari Kanjeng Nabi tentang jangan berbuat haram dan puasa Syawal. Setelah itu bab selanjutnya ke sodako, dicukupkan itu. Oh ke situ. Sedikit banget ya, tapi menyentuh ini tapi karena menyentuh, relevan di kita. Relevan dan untuk prakteknya itu ini implementasi dari itu aja udah cukup sulit sebenarnya karena dari hal-hal itu
dihindari itu sangat menguras tenaga sekali gitu. Karena ada ulama yang mengatakan puasa itu ada 3. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khusus atau khawasil khawas. Nah, gimana tingkatannya tuh penjelasannya? Gini, kalau puasanya orang umum ya, mungkin kayak aku, puasa yang masih menahan lapar dan haus, puasa urusan perut lah, udah cukup itu. Ketika udah menahan lapar, haus, terus berbuka, itu udah termasuk puasa, udah cukup lah. Nah, puasanya orang khusus ini, puasa menahan lapar, haus, menahan dari sesuatu yang haram, menahan pandangan, tangan, kaki, dan semuanya dari sesuatu yang haram. Itu puasanya orang khusus. Ketika dia, contoh nih, dia lagi beli takjilan, terus ada cewek lewat dengan buka auratnya rada terbuka, terus dia melihat dengan pandangan, wah cantik banget ya, itu udah batal puasanya, bagi puasanya orang khusus ya. Atau ketika dia berbuka ngambil atau makan sesuatu yang subhat, ini tuh punya siapa, tapi kok ada di piring saya, tapi dia tetap makan, itu dia harus mengulangi. Nah, puasanya orang khawasil khawas atau khususnya khusus, ini puasa yang ketika dia berpikir, aku pengen buka, itu batal, berpikir aja. Jadi puasanya itu yang memang puasa perut, hati, dan pikiran. Ketika pikirannya pengen, wah kolak enak banget, itu udah batal. Atau hatinya, ih orang ini kok kayak gini, itu udah batal. Jadi tingkatan puasa tuh dalam tasawuf ya, dalam tasawuf itu ada 3. Mungkin ya semoga lah Arik tingkatannya paling gak ada di 2 itu. Masya Allah. Yang menghindari dari perkara yang haram ya. Iya, jadi banyak juga ya kategori orang puasa ya. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi puasa itu tidak hanya antara mulut dan kerongkongan gitu ya. Betul. Tapi melibatkan hati juga, melibatkan pikiran juga. Itu untuk puasa khawasul khawas gitu. Khususnya khusus. Orang yang tingkatannya VVIP lah. VVIP, intinya inti gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan yang paling ideal tuh nih. Yang paling ideal adalah puasa yang melibatkan hati dan pikiran. Kayak tadi berpikir aja udah untuk mikirin makanan aja udah batal gitu kategorinya kan. Oleh karenanya menurut standar kita nih, standar kita itu gimana sih idealnya untuk umum nih? Untuk umum ya, karena tingkatan kita masih segitu dan anjuran di kitab, di hadis, di Quran juga nggak ada anjuran untuk kita naik ke level ini. Ya udah nggak apa-apa, karena level kita masih segitu dan anjuran Al-Quran kayak gitu, ya nggak apa-apa. Nah untuk level yang khusus dan khususnya khusus itu hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang emang ditakdirkan Allah seperti itu, atau orang-orang yang emang dari keinginan dirinya, aku ingin ya contoh menjaga dari sesuatu yang seperti itu supaya aku terjaga dari ini, itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya level kita masih segini, gimana nih, berarti aku levelnya rendah banget. Ya nggak apa-apa, Allah juga nggak nyuruh kamu untuk naik ke level tinggi kok. Kamu udah puasa aja udah luar biasa, udah keren banget, udah disenangi Allah. Ya udah kayak gitu aja gitu. Jadi yang dilihat itu sebenarnya bukan orientasi pada hasil gitu ya, tapi proses bagaimana kita untuk menuju dari puasa itu sendiri biar ideal gitu ya. Karena Tuhan melihat usaha seseorang gitu, tidak mempertimbangkan hasil itu. Hasil biar Allah yang menentukan, seperti itu. Terima kasih banyak nih, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang lebih dalam tentang puasa, tentang larangan yang diharamkan saat puasa maupun puasa Syawal gitu. Entah itu dari kategori puasa, kita juga banyak mendapatkan ilmu tentang kategori puasa itu ternyata banyak ya nih. Bukan hanya orang yang menahan haus dan lapar gitu, tapi juga menahan untuk menjaga mata, menjaga pikiran, dan menjaga hati dan sebagainya. Itu juga yang perlu kita tingkatkan dari puasa kita. Semoga dari podcast kali ini kita dapat wawasan baru, kita dapat pandangan baru, sehingga tiap tahun Ramadan kita akan terus membaik dan terus mencapai sebuah progres gitu. Terima kasih banyak nih atas segala ilmu yang telah di-sharing kepada kita semua. Semoga kedepannya bisa ada episode-episode selanjutnya nih untuk membahas kitab Wasiatul Mustafa lebih lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Ning Alfa sebagai narasumber, maupun terima kasih kepada para kru yang bertugas. Saya mewakili kru dan
Duta Baca Kabupaten Indramayu dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.